itu tidak dibangun di atas ilmu. Ya minimal takbirnya apa dalilnya satu saja, sujudnya apa dalilnya, bagaimana gerakannya, ringkas-ringkas saja. Ya itu maksudnya ya. Karena itu nanti yang ditanya di alam kubur sebelum dia dalam akhirat tadi utamakan. Demikian juga haji. Itu rukun Islam. Itu yang ditanya. Ma'rifatul din Islam dengan dalilnya supaya kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Kadang-kadang banyak orang buat tabligh akbar, walaupun jarang orang yang buat tabligh asghar, tapi materinya yang mustahab semua, bukan semua ya. Kebanyakannya materinya mustahab. Ya. Jarang orang tabligh akbar akidah. Ya. Jangan ini masa sulit buat sering masuk. Tapi paling banyak ya masalah-masalah ya sebenarnya tidak ditanya di dalam kubur pertama kali. Jadi harus kita bukan tidak boleh, tapi kadang-kadang yang mustahab kita selalu bahas. Karena yang wajib kita tidak bahas. Atau seakan-akan kita sudah mengerti. Seandainya memang kita mengerti, itu diulang. Kenapa? Karena itu pokok. Pokok kita Islam, pokok keyakinan kita selalu diulang. Kalau kemudian ditambah, setelah yang wajib itu selesai. Ya, setelah yang wajib itu selesai. Kemudian setelah berilmu tentu beramal. Karena tujuan ilmu itu untuk beramal. Ya, tujuan ilmu untuk beramal. Jadi ilmu itu bukan tujuan. Ilmu adalah wasilah. Artinya perangkat atau jalan untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah amal. Yang banyak hadis yang sering kita dengar, la tazulu qadamu abdin hatta yus'alu an khamsin. Tidak akan bergerak pada sebagian riwayat dikatakan 2 kaki hamba sampai ditanya 5 perkara. 5 perkara ini hakikatnya amal tentang umur. An umrihi bima afna, umurnya di mana dia habiskan. Ini kan amal. Jadi di akhirat tidak ditanya lagi tentang ilmu, tapi ditanya tentang amal. Cuma kita tidak akan bisa amal kita benar kalau tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Kita tidak akan punya keyakinan yang terus kalau tidak dibangun di atas ilmu yang sahih. Jadi umur ditanya, di mana dia habiskan umurnya. Kalau kita kembali tadi, umurnya dihabiskan, dia tidak tahu siapa rohnya, karena dia tidak pernah pelajari akidahnya dengan baik dan benar. Habis dari pagi sampai pagi lagi kerja. Ya, pasar. Kalau pegawai, ya naik pangkat sampai pensiun. Di mana dia habiskan? Dia tidak mengulangi apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian yang kedua, wa'an syababi, masa muda. 15. Ya, di mana dia habiskan masa muda. Masa muda bagian dari umur
tapi juga disebut oleh Rasulullah SAW karena pentingnya masa muda. Pentingnya masa muda. Kata para salaf, idza ra'aita al-walad nasha'a 'ala sunnah farju. Kalau kamu melihat anak kecil itu tumbuh berkembang menjadi besar di atas sunnah, maka berharaplah dan berharaplah padanya. Artinya kalau tidak tumbuh di atas sunnah, ya, harapan kecil, pesimis. Dan sunnah itu tadi kita bahas setelah kasih awal. Apa yang menjadikan agama yang tegak, keyakinannya, ibadahnya, itu sunnah. Khususnya yang wajib, itulah sunnah. Bukan sunnah sekedar pakaian, ya walaupun itu bagian dari sunnah. Tapi tidak ada gunanya kita pakai jubah kalau keyakinan kita tidak jubah. Nah, maksudnya keyakinan kita banyak mengandung kesyirikan, banyak mengandung penyimpangan. Kita tutupi badan kita dengan sebaik-baiknya, tapi keyakinan kita bolong-bolong. Ya walaupun lebih bagus kalau keyakinannya lurus, ya, fisiknya, penampilannya juga menunjukkan hal tersebut. Jadi sunnah yang paling pokok adalah keyakinan, kemudian ibadah. Yang penampilan itu pelengkap, ya. Bukan berarti penampilan tidak penting, tapi itu hanya pelengkap. Kadang-kadang kita habiskan waktu untuk penampilan, apalagi sama penampilan. Sedikit status dan seterusnya. Harusnya yang sering diposting sedikit keyakinan, sedikit bagaimana ibadah yang benar, yang pokok-pokoknya, sedikit karena puasa yang benar. Karena itu yang pokok. Kalau kelihatan, ya tidak apa-apa, tambah. Nah, kalau dia sudah berkeluarga, bagaimana jadi suami yang baik? Bagaimana jadi istri yang baik? Apa pokok sebaik-baik? Tahu hak-hak dan kewajiban. Itu pokoknya. Nah, sekarang ini banyak sekali termasuk banyak sekali pertanyaan tentang perceraian. Selalu berkelahi, selalu merasa tidak dihargai, tidak ditunaikan, karena dia lupa bahwa pokoknya suami istri itu cuma dua. Bagaimana kewajiban bisa ditunaikan? Kewajiban laki-laki itu menjadi haknya perempuan, dan haknya laki-laki itu kewajibannya perempuan. Kalau itu bisa ditunaikan, walaupun tidak ada cinta bisa bertahan rumah tangga kita. Tapi kalau tidak, lihat cintanya bagaimana akan bubar. Karena tidak tahu ini pokoknya rumah tangga. Demikian juga jadi orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Anak pokoknya kepada orang tuanya adalah berbakti. Jadi pokoknya pendidikannya jadi pelajaran. Orang tua pokoknya mendidik anak, maka anak itu terus yang
Baik. Yang ketiga, an-mali. Ditanya harta, enak tasawuf wa enak anfaqah. Di mana dia ambil, dia dapatkan, dan di mana dia belanjakan. Ini kan semuanya amalan, amalan. Makanya perlu ilmu tentang harta. Kalau kita pedagang di pasar, sebelum turun ke pasar harus belajar dulu. Ini pokoknya saja, bukan prinsip. Belajar dulu tentang hukum jual beli. Karena itu Umar radhiyallahu ta'ala itu kalau dia inspeksi pasar, datang ke pasar dan melihat ada pedagang yang transaksi dengan riba, dia usir dari pasar. Kau belajar dulu baru masuk pasar. Suruh aja. Karena kalau dia tahu riba, kalau dia muslim masih ada iman, dia tidak mau kerjakan. Karena banyak yang berbuat karena dia tidak tahu. Makanya harus belajar cara-cara jual beli, pembakaran-pembakarannya dan sebagainya. Tidak banyak. Yang pokok-pokok itu tidak banyak. Bisa dipelajari dalam waktu yang singkat. Pekan atau 1 bulan atau beberapa kali pertemuan, ya baru masuk ke dalam pasar. Ya supaya tegak agamanya. Terutama pedagang, tapi pedagang yang tegak agamanya dengan dagangannya. Yang keempat, waktu luangnya orang ini pemula syubi, waktu luangnya sebelum sibuk. Jadi kan juga amalan. Karena banyak orang, ya termasuk kita juga kadang-kadang banyak waktu terbuang, khususnya ketika waktu itu lorong. Makanya Nabi SAW mengatakan nikmatani ma'mun fihi ma katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Dan ini yang keempat dan yang kelima. Ada 2 nikmat yang banyak manusia terpedaya dengannya. Gubur, ya bahasanya gubur. Gubur itu kalau kita membeli sesuatu tertipu, dikira premium ternyata kawin uang, bahasa sekarang itu namanya gubur. Kalau beli ikan dikira ikan segar ternyata ikan uang, gubur. Jadi kita punya waktu luang ini kan premium, tapi karena kita tidak memanfaatkan, makanya kita kan dia gubur, gubur. Ya. Jadi itu nanti ditanya oleh Allah. Ketika libur kan banyak waktu luang, dimanfaatkan itu apa? Yang terakhir, sehatin qabla saqamin. Sehatmu sebelum sakit. Aman, ini aman. Artinya peluang beramal ketika sehat itu lebih besar daripada ketika sakit. Tapi kadang-kadang kita kan
nanti mau beramal ketika sakit. Ketika sakit, baru dia ingat semua amalannya ketika dia sehat. Misalnya dulu sebelum saya terima sakit, saya begini. Padahal kalau kita lihat kehidupan kita, mana lebih banyak waktu luang kita atau waktu sibuk kita? Mana yang lebih banyak? Jangan sewaktu luang. Cuma banyak orang bilang sibuk. Ada hal yang penting yang perlu kita ingatkan. Kalau kita tanya siapa manusia paling sibuk di dunia, di antara manusia yang ada, siapa yang paling sibuk? Yang paling sibuk Rasulullah SAW. Ya, semua ada padanya. Kepala negara, kepala pemerintah, berdakwah, suami, pokoknya ada semua namanya. Tapi apakah Nabi pernah mengatakan saya sibuk? Tidak pernah kita dengar satu golongan hadis pun. Pernah dengar penceramah membacakan hadis dan beralasan saya sibuk. Saya tidak bisa berdakwah karena saya sibuk. Tidak pernah. Saya tidak bisa jadi kepala rumah tangga karena saya sibuk. Tidak pernah. Saya tidak bisa mengurusi rakyatku karena saya sibuk. Tidak pernah. Saya tidak bisa melayani kamu karena sibuk. Tidak pernah. Apa itu? Tidak pernah muncul dari Nabi bahwa dia mengatakan alasannya dia tidak berdoa karena sibuk. Kuncinya apa? Kuncinya karena Nabi diberi oleh Allah karunia dia yang mengatur waktunya, bukan dia diatur oleh waktu. Itu sebenarnya kuncinya. Dan orang semua punya waktu yang sama, tapi kesibukannya yang berbeda. Makanya ada pebisnis, dia pernah cerita sama saya dulu Ustaz tidak paham. Selalu saya merasa bahwa modal yang paling besar itu uang, kemudian pekerja, karyawan, kemudian manajemen, itu berputar. Tapi ternyata ada lagi dua modal yang tidak ada apa-apanya dengan tiga modal tadi. Setelah saya belajar, dia bilang apa? Dia bilang yang pertama tauhid, iman kepada Allah. Yang kedua waktu. Ternyata ini modal tidak bisa diganti dengan tiga hal. Karena banyak orang punya uang, punya modal, ada karyawannya, kemudian manajemennya bagus, tapi tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya mengatur tiga hal itu. Kalau kita tidak punya modal, kita tidak punya karyawan,
Kita tidak punya manajemen, tapi punya waktu bisa nggak? Bisa. Modal bisa dicari, karyawan bisa dicari, manajemen bisa dipelajari. Kalau ada waktu. Nah, maka harusnya orang itu semakin kaya, semakin banyak waktu. Harusnya semakin kaya, semakin banyak waktunya. Semakin belajar, semakin banyak waktunya. Karena dia yang atur itu waktu. Ya makanya semakin bodoh orang, semakin tidak punya waktu. Sampai-sampai dia mengatakan, saya tidak tahu mau saya apakan waktu. Coba tanya pengangguran, banyaknya waktunya, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia kerja, apa yang dia lakukan. Karena banyak sekali dia bisa lakukan. Seandainya waktu itu diberi orang kaya, dia waktunya pengangguran. Tapi kan tidak. Kenapa? Ya karena tidak bisa diberi waktu. Semua punya data yang sama. Iya, jadi itu kuncinya. Jadi kalau ada misalnya karyawan rumah sakit, dia mengatakan saya tidak bisa belajar, dari waktu itu berarti dia harus mengatur waktunya. Dia harus sisihkan waktunya minimal tadi belajar yang wajib supaya agamanya tegak. Kalau dia ikuti terus pekerjaannya, tidak ada ujung pangkalnya. Tidak ada. Kalau ulama atau ustaz mengikut waktunya mau belajar terus, dia ada waktunya berapa. Tapi dia harus mengatur waktunya. Kadang-kadang yang lebih aneh lagi, suami istri tidak punya waktu untuk ketemu istrinya. Tidak ada waktu untuk ketemu anaknya. Ini musibah. Padahal yang lain itu yang dia pegang itu bukan kewajiban dia. Ada kewajiban kita punya waktu 3, 4. Ada kewajiban di dalam orang kekayaan muslim kamar sebuah jadi 5. Ada. Yang ada kalau kamu punya anak, kamu harus dididik. Kalau kamu punya anak harus kamu didik, berarti kamu harus ada waktu untuk mendidik. Sebagaimana kita diberi ada waktu siang hari, malam hari, ada waktu untuk ibadah. Ada waktu untuk ibadah. Dan itu sebagai pelengkap ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala menemui sahabatnya Abdullah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Ketika dia mendatangi rumahnya, dia melihat penampilannya yang menyedihkan. Akhirnya dia tanya kepada istrinya, kenapa sahabatku ini keadaannya sekarang begini? Maka istrinya menjawab, sahabatmu itu sudah sangat berubah. Tidak ada lagi keinginannya untuk dunia. Kalau siang dia puasa, kalau malam dia ibadah. Sampai